Selamat siang, shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur kasih karunia selalu ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang pemuda, dia tidak bertanya tapi memberikan statement, pernyataan kepada saya, dia bilang gini. Banyak anak muda tidak mau menikah, bukan belum menikah, tidak mau menikah dia bilang ya. Dia tidak bilang bahwa dirinya juga begitu. Dia katakan tidak mau menikah karena pernikahan itu ternyata membawa bencana. Seperti membeli kucing di dalam karung katanya ya. Tidak tahu, ada yang bilang pernikahan itu berkeluarga itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa masuk ke dalam surga atau bisa masuk ke dalam neraka dunia katanya ya. Tapi dia nggak bertanya apapun, dia ngomong begitu saja. Lalu kemudian saya tanya, pernikahan itu siapa sebenarnya yang membentuk? Pernikahan itu siapa yang merancangkan pada awalnya? Yang mendesain sehingga ada pernikahan. Sehingga ada laki-laki dan perempuan yang bersatu. Kemudian mereka diberkati dan kemudian memiliki keturunan-keturunan ilahi. Keturunan yang Tuhan kehendaki. Siapa sebenarnya yang merancangkan pernikahan atau keluarga? Lalu dia jawab, dia mikir Tuhan ya. Lalu saya tanya lagi, kapan pernikahan, rancangan sebuah keluarga itu muncul? Dia jawab lagi. Jawabannya di mana Bapak Ibu Saudara? Kapan pernikahan, rancangan keluarga itu muncul di mana? Di Taman Eden, betul sekali ya. Di Taman Eden, dan yang luar biasanya ketika Tuhan memberitahukan kepada manusia dan perempuan atau penolong yang ditempatkan bagi dia, yaitu Adam dan Hawa. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Supaya mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Lalu kemudian menguasai dan menaklukkannya. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ayat ini hanya diperuntukkan bagi yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum bebas untuk ayat ini, enggak ada begitu ya. Tetapi Tuhan mau memberitahu, ya berkembang biak yang dimaksud itu bukan sekedar melahirkan secara biologis. Ada orang yang sudah berkeluarga tetapi Tuhan belum mengaruniakan anak. Bukan berarti firman Tuhan ini juga tidak bermakna atau berarti buat pasangan ini. Artinya berbuah reproduktif ya, secara reproduktif, secara biologis dan juga secara produktif, tidak diam saja. Ya itulah sebuah keluarga. Tetapi kita tahu dan itu sebenarnya diperintahkan atau diberitahukan, diberkati oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi inilah ketika dosa itu ada karena pilihan manusia juga lebih memilih mendengarkan kata ular, bukan kata Tuhan. Ya berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengarkan kata dunia, bukan kata firman Tuhan. Yang mengatakan kalau menikah itu sama juga mengikat diri, gak bebas nanti, mendingan sendiri saja. Bahkan yang sudah berkeluarga pun akhirnya kemudian berpisah karena gak mau terikat. Bahkan ada yang mengatakan daripada saya tidak bahagia karena pernikahan, lebih baik berpisah saja. Ya berarti banyak orang masih belum memahami tujuan adanya keluarga, tujuan adanya pernikahan. Karena dosalah yang membuat manusia kehilangan apa yang hilang? Gambar dan rupa Tuhan di dalam dirinya. Tuhannya enggak hilang saudara. Ya kita tidak pernah kehilangan Tuhan karena dosa. Tetapi gambar dan rupa Tuhan itu yang rusak di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari kita kalau kita berdosa. Tetapi kitanya yang memilih untuk menjauhkan diri daripada Dia. Sehingga akhirnya rancangan Tuhan untuk sebuah keluarga menjadi rusak juga. Adam dan Hawa saling menyalahkan. Kain membunuh Habil. Ya dan banyak kita membaca bagaimana orang tua dengan anak, saudara dengan kakak, dengan adiknya itu seperti orang lain. Bahkan sampai ada yang bilang
tetangga itu lebih baik daripada saudara. Ya seringkali kita juga mengatakan gitu ya, tetangga tuh lebih baik, orang lain tuh lebih baik daripada saudara sendiri. Sebenarnya ketika pemikiran kita seperti itu, kita sudah terjebak tipu daya iblis karena kita mengimani dan mengaminkan kalau keluarga kita, saudara kita itu buruk di dalam memperlakukan kita dibanding orang lain. Padahal keluarga dirancang oleh Tuhan untuk bisa melakukan banyak perkara bagi Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah orang-orang yang dipanggil. Abraham dipanggil bukan sendiri, tetapi sekeluarga, saudara. Ya waktu Ishak dipanggil juga bukan sendiri, sekeluarga, ada istri dan anak-anaknya. Terlebih lagi Yakub. Waktu Yakub dipanggil oleh Tuhan, ketika Yakub menyadari kesalahannya pada saat itu, maka tidak sendirian, dia membawa istri dan anak-anaknya. Makanya ada 12 suku bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan berikan untuk sebuah keluarga. Tujuannya itu untuk bisa memperlihatkan karya Allah yang luar biasa. Untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menyelamatkan setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa pandanganmu tentang keluargamu sendiri? Apakah engkau melihat keluargamu saat ini? Baik yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Yang belum berkeluarga berarti keluargamu kan ada orang tua, ada kakak adikmu di sana. Ada kakek nenekmu di sana. Bagaimana engkau memandang keluargamu? Apakah keluarga yang memang Tuhan rancangkan untuk ada? Atau engkau menganggap keluargaku ini kecelakaan, harusnya tidak pernah ada. Berapa banyak saya melayani anak-anak remaja ketika ditanya, apakah engkau pernah berpikir engkau seharusnya tidak perlu lahir di dunia ini? Banyak mereka yang berpikir demikian. Harusnya saya enggak lahir di tengah keluarga ini. Mereka menyesali kelahirannya. Artinya mereka menyesali keluarga yang ada. Ya saya harap kita semua tidak demikian adanya. Karena itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka selalu melibatkan Tuhan di dalam mezbah-mezbah mereka. Mereka mempersembahkan korban bakaran apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka dulu berpindah-pindah. Ketika pindah, di mana mereka tiba, mereka mempersembahkan korban. Ketika mereka merasakan sesak pergumulan seperti Yakub, ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika ada saat itu dia pun akhirnya mendirikan mezbah. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya altar. Tetapi bukan hanya mereka saja, lihat keluarga besar. Itulah family altar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah altar di dalam keluarga kita? Adakah mezbah di dalam keluarga kita? Karena altar atau mezbah itu bukan sekedar benda mati yang bisa rusak, yang bisa rubuh, yang tidak mampu kita bawa-bawa kemana-mana. Tetapi sebenarnya altar atau mezbah itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu di dalam tradisi Yahudi, ya ketika mereka bersama-sama ada satu seperti tadi Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mempersembahkan ya korban bakaran, batu-batu yang disusun. Mereka berjumpa dengan Allah mereka. Tetapi kemudian ketika masanya Musa, itu ada kemah suci, tabernakel. Ya di mana di sana ada imam yang melakukannya. Mereka juga datang ke bait Allah pada saat itu di kemah suci tabernakel Musa. Lalu kemudian ketika mulai masuk ke dalam perjanjian baru itu pun demikian adanya. Ya di mana family altar itu juga berbicara soal berdoa dan sehati kepada Tuhan atau kita sebut bersatu. Itulah berdoa sehati kepada Tuhan. Itulah family altar. Ya kalau bisa kita lihat ya di slide ada 2 gambar. Di mana di sana kita bisa melihat perbedaannya. Ya kalau yang pertama masih bentuknya batu-batu yang disusun. Tetapi kemudian berubah menjadi mereka bersama-sama yang disebut meja bundar atau makan.
Bapak Ibu Saudara, tradisi orang Yahudi itu luar biasa. Ketika ada tabernakel kemah suci di masa Musa, mereka ke sana ada imam. Lalu ketika akhirnya mereka menjadi bangsa, lalu kemudian memiliki tempat setelah dipimpin oleh Yosua, maka didirikanlah, karena sudah berbentuk kerajaan ya, lalu didirikanlah bait Allah. Mereka banyak ke sana ke Yerusalem, datang membawa seluruh anaknya, mempersembahkan ke bait Allah. Itu kerinduan mereka, bagaimana mereka dan seluruh keluarga mereka datang kepada Allah. Tetapi kemudian ya pada tahun 70, ya pada saat itu Masehi, ketika dikalahkan bangsa Israel, bait Allahnya sudah tidak ada lagi. Ya di sana kemudian tabut perjanjian di mana simbol kehadiran Allah tidak ada lagi. Mereka mulai kebingungan, mau kemana ngumpulnya, mau kemana bareng-bareng keluarga. Karena bait Allahnya udah gak ada, gedungnya sudah tidak ada. Maka pada saat itu rabi-rabi, ya mereka pengajar-pengajar yang mengerti, ya tradisi pada saat itu mereka mengerti mereka harus ketemu dengan Allah. Akhirnya mereka membuat yang namanya meja bundar istilahnya. Yaitu mereka berkumpul bersama. Apalagi menjelang hari Sabat sebelum beribadah. Ya malamnya mereka itu kumpul, mereka saling sharing, saling terbuka. Apa yang menjadi sakit hati mereka. Antara suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Ya sesama saudara mereka terbuka. Ya lalu kemudian mereka saling mendoakan. Bahkan kepala keluarga kemudian menumpangkan tangan seluruh anggota keluarganya. Kenapa besok hari Sabat mau beribadah? Bapak Ibu Saudara bagaimana? Apakah hari ini ada yang datang ke tempat ini sebelumnya ribut di mobil? Gara-gara ada yang telat bangun? Bapak Ibu Saudara bagaimana ibadah hari ini? Apakah sebelum engkau datang ibadah justru engkau ribut dulu sama anak karena dia punya acaranya sendiri? Tapi hari ini kita belajar dan mereka itu hanya tradisi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus tidak bicara hanya soal tradisi. Family altar bukan hanya sekedar tradisi karena saya Kristen yang memang harus ke gereja. Tetapi bicara family altar itu bicara bagaimana kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun mungkin hari Minggu tidak ke gereja bareng. Ya mungkin ada yang pergi ke tempat tertentu atau tidak masuk ke dalam gedung gereja karena entah ada di kota mana atau di negara mana. Kalau hanya berdasarkan gedung saja maka kita jadi sering bolong-bolong kalau di absen setahun ini ada berapa kali bolongnya. Tetapi bicara altar bukan hanya sekedar itu ya. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama kita belajar dari Kornelius. Kornelius itu bersatu ya dengan keluarganya, bersehati dan berdoa dalam apa? Visi rohani. Yuk kita baca sama-sama. Kornelius bersatu dalam visi rohani. Ya setiap yang menikah, ya seringkali kalau saya tanyakan kenapa menikah? Alasannya salah satunya adalah karena satu visi. Kenapa kamu akhirnya memilih menikah sama dia bukan sama pacarmu yang lama? Ya sama yang lama gak satu visi. Kalau ini sevisi. Jadi mereka menikah karena punya satu visi. Tetapi ada pasangan yang kemudian mau berpisah. Ketika ditanya kenapa mau berpisah? Alasannya karena visinya berbeda. Bisa begitu ya. Awalnya sama kenapa jadi berbeda? Karena visi yang digantungkan, visi yang ditempatkan bukan pada tempat yang tetap atau kekal, yang bisa berubah. Visi kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara, tergantung kalau makin dikasih uang banyak, visinya tambah nyatu. Ya. Ketika ada kesulitan visinya jadi berbeda, kalau tidak ada kesesuaian visinya tambah berbeda. Kalau dia ngalah duluan sama saya, visinya jadi nyatu lagi. Seperti lift ya, naik turun seperti itu. Kemudian seperti eskalator juga, turun naik dan seterusnya. Tetapi ketika kita memiliki visi yang tetap seperti Kornelius itu akan berbeda ya. Kita lihat ya,
Cornelius itu di dalam Kisah Rasul 10 itu diceritakan dia adalah seorang perwira pasukan Itali. Yang luar biasa, Kisah Rasul 10 ayat 2 dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Luar biasa. Dia bukan orang Yahudi loh. Bukan orang Yahudi, tetapi lihat, karena dia bersahati dengan keluarganya, dia berdoa kepada Allah yang benar, dia punya visi yang benar, dia disebut takut akan Allah. Dan akibatnya apa? Akibatnya di ayat yang keempat. Ayat keempat ya, jadi Cornelius ini mendapat penglihatan seorang malaikat. Ya di sini ya, Kisah Rasul 10 ayat keempat, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat siapa yang mau diingat oleh Tuhan. Oh harus mau ya. Kalau seandainya saudara tidak diingat oleh Bapak George, masih gak apa-apa lah ya. Nanti tinggal ngomong lagi, tolong ingat. Ya tetapi satu kebahagiaan diingat oleh Tuhan. Kita mau dijawab doanya sama Tuhan kan? Oh mau banget. Tapi pertanyaannya, apakah saudara seperti Cornelius? Apakah seluruh isi keluarga itu semuanya takut akan Tuhan? Mengapa demikian? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saat itu Cornelius diberitahukan bahwa dia harus ketemu dengan Petrus dan Petrus akan melayani dia. Dan di ayat ke-24 dari Kisah Rasul pasal ke-10. Ayat ke-24 ya, ketika Petrus sampai di sana, ini yang ada. Kisah Rasul 10 ayat 24, yuk kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya Cornelius tahu ada Petrus yang datang akan melayani. Kalau orang yang memiliki visi yang benar, dia nggak akan egois. Dia ajak siapa? Sanak keluarganya untuk ngapain? Main kartu, minum-minum, makan-makan. Berkumpul untuk apa? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan ini luar biasa, kita lanjutkan ayat 44. Ya setelah itu ayat 46. Ayat 44, kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi ketika Petrus berkata. Yuk baca lagi, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan. Bukan cuma kenyang makan, kumpul kita makan, nanti bawa pulang. Bukan sekedar itu kayaknya ya. Ternyata mereka itu dijamah bahkan Roh Kudus tercurah. Ayat 46, nah ini yang dahsyat. Mereka bukan orang Yahudi ya. Ayat 46 kita baca lagi Kisah Rasul 10. 2, 3. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam dan lihat. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Padahal mereka bukan orang Yahudi. Mengapa bisa demikian? Karena altar itu sekali lagi bukan tradisi, bukan Kristen keturunan. Tapi bagaimana perjumpaan pribadi Cornelius kepada Tuhan. Dan dia memiliki visi rohani. Seperti orang main sepak bola. Kalau nggak tahu gawangnya itu di mana, itu bola akan kemana-mana itu. Namanya bola kan pasti menggelinding ya, ditendang lagi kan. Bisa ke sana, bisa kemari. Tetapi kalau orang main sepak bola, dia tahu kalau bola itu harus digolkan ke gawang yang di depan dia. Kemanapun itu bola bergulir, ujung-ujungnya pasti masuk ke gawang itu. Golnya itu ke sana. Dia menang, kenapa? Enggak salah, nendangnya bukan ke golnya diri sendiri ya, justru ke lawannya.
Berapa banyak keluarga seperti itu, enggak tahu visinya yang jelas. Sehingga apa yang dia lakukan bukan mempersatukan keluarganya, justru menjadi memporak-porandakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mau berkemenangan, kalau kita mau dipulihkan, bergairah di hadapan Tuhan, keluarga kita seperti Cornelius, mari punya visi di tempat yang kekal. Bukan hanya sekedar persamaan pendapat. Itu satu keluarga kalau udah punya anak jadi berapa kepala. Mana bisa semuanya sama pendapatnya. Tetapi semua bisa disatukan kalau pedomannya, patokannya adalah firman Tuhan. Dan kita boleh berkemenangan seperti keluarga Cornelius, jadi berkat buat banyak orang. Dan yang kedua, ketika kita bicara family altar, bagaimana keluarga itu bisa bersehati dan berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan sehingga terjadi pemulihan. Kita belajar dari Louis dan Eunice ya, yang bersatu dalam apa yang mereka lakukan? Menjaga warisan apa? Seringkali orang tua memikirkan warisan. Makanya yang gak punya warisan gundah gulana, frustasi, minder. Saya mah gak bisa mewariskan apa-apa untuk anak-anak. Ya, lalu kemudian merasa menjadi orang tua yang gagal. Makanya ada anak-anak muda yang bilang kalaupun menikah gak usahlah punya anak. Nanti kita gak bisa ngasih apa-apa sama dia. Nanti kalau dia sekolah kita gak bisa nyekolahin. Nanti kalau dia mau punya ini maunya itu kita gak bisa beliin. Pertanyaannya ini imannya di mana? Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sibuk memikirkan warisan apa. Tetapi kita tidak membangun altar di hadapan Tuhan. Tidak membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Ya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius siapa yang gak tahu? Dia anak rohaninya Rasul Paulus, siapa yang gak tahu? Timotius masih muda tetapi dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Siapa yang tidak tahu begitu banyak tantangan dari Timotius muda ini. Dan Timotius tidak tiba-tiba lahir jadi begitu saudara. Tiba-tiba jadi penuh hikmat daripada Tuhan, tiba-tiba bisa memimpin jemaat, gak tiba-tiba muncul begitu. Timotius, makanya ayat ini muncul karena Rasul Paulus menghargai apa yang dilakukan oleh ibu dan neneknya, Louis dan Eunice. Ya kita pasti juga semua sudah mendengar kalau Timotius ayahnya itu bukan orang Yahudi, orang Yunani. Ada yang mengatakan mungkin dia belum kenal Tuhannya orang Israel. Ada yang bilang mungkin juga dia tahu tetapi tidak tahu harus melakukannya bagaimana. Ada yang bilang terlalu sibuk. Ya bapaknya Timotius ini, apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak menghalangi setiap anak menerima warisan iman. Entah bapaknya yang sibuk, entah ibunya yang sibuk, entah anaknya yang sibuk. Mari kita semua boleh melihat kalau iman itu harus diwariskan. Jangan ada satupun yang bisa membuat seorang anak tidak menerima warisan iman tersebut. Kita mungkin sering bilang ke anak-anak, jangan bikin malu keluarga. Ya, kamu harus belajar dengan giat bekerja supaya harkat martabat keluarga itu meningkat. Ya, jangan bikin salah, jangan bikin malu. Tetapi seringkali kita lupa bilang sama mereka, jangan sampai tidak membaca Alkitab. Jangan sampai melanggar firman Tuhan, seolah-olah lebih baik mengabaikan Tuhan daripada mengabaikan nama baik mereka. Yang dijaga itu nama baik walaupun itu boleh harus dijaga. Tapi seringkali fokus kita hanya ke sana. Tapi Louis dan Eunice tidak demikian. Karena di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat berkata demikian. Ya kita baca sama-sama ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ke-6.
Yuk, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, ajarkan terus itu kepada anak-anak. Bukan hanya mengajarkan, jangan sampai kamu tidak belajar ya, nanti kamu gak lulus ujian. Jangan sampai bolos, harus rajin terus. Tapi pernahkah kita juga mengajarkan mereka, jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak beribadah, jangan sampai tidak menyembah Tuhan, jangan sampai tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari Louis dan Junika. Itulah family altar. Di mana kita memberikan kepada anak-anak anggota keluarga kita. Mungkin yang belum berkeluarga, orang tuamu belum kenal Tuhan. Sama prinsipnya. Jangan sampai menghalangi orang tuamu tidak kenal Tuhan. Karena engkau posisinya sebagai anak. Namanya orang tua harus tahu sendiri dong. Kalau saya kan anak. Tapi hari ini kita melihat. Karena Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Itu kata artinya adalah Shema Israel. Tidak boleh tidak. Yang kita gaungkan apa? Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Apa yang kita wariskan? Mama saya banyak hal yang dia wariskan, khususnya iman. Dimanapun berada, mami saya itu selalu bilang, ayo kita berdoa. Ayo berdoa. Rasanya sampai bosen itu ya. Tetapi apa yang dikatakan mami saya dulu suka begitu ya. Mami apa-apa doa, apa-apa doa. Tapi lama-lama saya pun melakukan hal yang sama. Karena saya mendengar, saya melihat. Jadi ke anak-anak mumpung kumpul ayo kita doa. Nanti mi tanggung lagi main games. Jadi jam berapa kita berdoanya? Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kau lakukan? Engkau katakan, teladankan pada anak-anak. Itu pun yang akan dilakukan oleh anak-anakmu. Dan yang terakhir, ya kita juga mau belajar dari pasangan ini. Aquila dan Priscilla. Ada yang namanya Aquila dan Priscilla? Nggak ada ya. Kalau ada nanti mau dikasih hadiah sama Pak Jo. Apa yang mereka lakukan? Kita baca sama-sama. Bersatu dalam kemitraan dan ini ya. Dalam pelayanan sebagai suami istri. Kalau kita lihat di dalam Roma 16 ayat 3 sampai yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Roma 16 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Sampaikan kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat yang kelima. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Lihat yang dilakukan suami istri ini luar biasa. Ya, mereka bekerja sama di dalam bekerja. Mereka mengerjakan tenda ya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kemudian bukan itu saja. Apa di sini yang tadi kita sudah baca? Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Artinya mereka pun turut ambil bagian di dalam penginjilan. Ya walaupun mereka bukan rasul. Jadi bukan hanya tugas rasul, pendeta, hamba Tuhan. Yang mereka bisa dikatakan jemaat. Tetapi jemaat yang punya hati luar biasa, sepakat mereka. Dan mereka juga dibilang di sini apa? Salam juga kepada jemaat di rumah. Mereka buka pintu rumah mereka untuk jemaat. Rupanya zaman dulu sudah ada komsel, saudara ya. Mereka bukan pengangguran. Banyak yang mereka kerjakan. Mereka banyak memberi suami istri ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dulu pernah saya sempat berpikir. Kalau melihat ya suami istri pelayanan bareng, bidangnya sama, jadi kalau perginya bareng. Kalau saya sama suami itu bidangnya berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Sejak dulu, sejak pacaran sebenarnya udah tahu berbeda. Tapi kan gak kepikiran ya, kalau menikah ternyata kalau beda bidang tuh bisa sendiri-sendiri jalannya ya. Walaupun tetap diantar, artinya yang lain suami istri, saya sendirian. Saya kan bidang konseling ya. Jadi waktu ada pelatihan konseling harus couple yang datang. Saya ngomonglah sama suami saya, ini ada pelatihan konseling, yuk ikut barengan. Terus dia bilang nganter aja lah. Jadi waktu di sana saya sendiri. Ya, jadi mereka bilang di sini siapa yang sendirian? Saya sendiri, paling ada beberapa orang ya.
Lalu oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara waktu itu saya pernah sempat berpikir enaknya kan gitu. Kalau pelayanan bareng-bareng ya, kalau saya pelayanan di mimbar ini ya suami saya gitu juga lah. Misalnya berkhotbah juga atau main musik karena suami saya sebenarnya bisa main musik ya. Atau main musik ya atau pokoknya bareng-bareng lah. Dulu saya berpikir gitu. Kalau saya sekolah teologi ya dia juga dong. Kalau diskusi kan nyambung. Karena pernah Bapak Ibu Saudara ada yang nanya ke sini ke saya. Dia bilang gini, Ciri Fosa dengan Ko Adrian, katanya suami saya Adrian, kalau ngomong nyambung gak sih? Saya kan sekolah ya, kuliah terus karena saya ngajarkan sampai S3. Ya suami saya kan enggak, itu kalau ngomong nyambung gak sih? Yang satu ngomongnya seminar, sering ikutnya seminar, webinar, zoominar. Ya kalau yang satu ikutnya apa? Ke gempa sana ya kotor-kotoran main trail olahraganya. Dia olahraganya sampai seperti itu ya keluar. Saya senangnya di rumah aman damai sejahtera. Ya suami saya ke tempat-tempat bencana alam. Ya bagian dekorasi, bagian perlengkapan. Nah itu suami saya. Ya lalu ngomongnya nyambung gak sih? Suka main bola dan seterusnya. Saya mikir juga nyambung gak ya saya ngomongnya. Tapi Bapak Ibu Saudara bukan soal sama hobinya. Bukan soal sama bidangnya. Yang penting sama hatinya untuk Tuhan. Itu yang membuat kami jadi nyambung Bapak Ibu Saudara. Dulu kami juga banyak penyesuaian. Ya saya ke kiri dia ke kanan. Tapi kok bisa menikah ya, itu saya juga heran. Pacaran 8,5 tahun kami memasuki usia pernikahan 27 tahun. Kok bisa? Iya ya, kok bisa? Karena apa? Yang menyamakan kami bukan ulang tahun kami, walaupun ulang tahun kami sama. Ya ulang tahun kami kan tanggal bulan tahunnya sama. Semua orang berpikir itu sama, ternyata beda jauh. Langit dan bumi katanya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kami berpakaian, saya rapi, dia santai sekali. Mahasiswa STT Karisma memanggil saya ibu, tapi panggil suami saya ko. Sebenarnya kayaknya ada perbedaan jauh banget nih. Tetapi pada akhirnya saya memahami bukan itu yang menyatukan kita. Tetapi kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Waktu saya stres karena kuliah, ya lalu suami saya membantu saya. Membantu dalam hal apa? Dia bikinin jus buat saya. Lalu kalau saya stres saya bilang, aduh saya mau buat apa nih? Lalu dia tanya kayak dosen pembimbing, ayo apa-apa? Saya cerita panjang lebar, dia ngerti gak kira-kira saudara? Tidak mengerti karena bidangnya bukan itu. Tapi dia cerita yang amburadul yang bikin saya ketawa ya. Tapi setelah itu saya tiba-tiba sebentar itu dia jawabannya, saya langsung kerjakan saudara ya. Jadi hari ini kalau ada pasangan suami istri merasa berbeda, jangan kecil hati, jangan minder. Kalau di bidang doa harusnya pasangan saya juga sama dong bidang doa. Kan enak doa bareng-bareng. Memangnya kalau enggak di bidang doa enggak bisa berdoa bareng-bareng? Kan itu pertanyaannya. Yang satu bidang perlawatan harusnya pasangan juga sama dong. Jadi bareng-bareng melawat orangnya. Bapak Ibu Saudara, jangan semua itu, perbedaan itu membuat kita tidak bersehati dan tidak berdoa kepada Tuhan. Karena yang menyatukan Aquila dan Priscilla bukan persamaan atau perbedaannya. Tetapi apa yang menyatukan? Karena mereka tahu ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Oleh karena itu kita bisa melihat. Ya keluarga yang berdoa dan sehati kepada Kristus itulah merupakan family altar yang menyatukan tubuh Kristus. Pemain musik saya persilakan. Bapak Ibu Saudara di situ ada gambarnya ya. Bagaimana ada Yesus yang membuka tangan. Lalu kemudian ada anggota-anggota keluarga di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau bicara family altar. Kalau berbicara bagaimana kita melakukan banyak hal untuk keluarga kita. Supaya sama-sama menyembah Tuhan. Sebenarnya kita lagi pasang pasal. Ya, siapa yang ada di dalam tubuh Kristus pada saat itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang belum mengenal Kristus, ayo kita ajak. Jangan sampai dia tidak menjadi bagian pasal itu. Karena ketika kita bersahati dan berdoa, Tuhan banyak melakukan mujizat. Karya yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kematiannya di atas kayu salib. Dan di dalam karya terbesar itu muncul juga karya-karya dalam setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mama saya itu
dengan papa saya tidak harmonis. Papa saya meninggalkan keluarga. Dia menikah lagi dengan orang lain. Di dalam hal ekonomi sama sekali tidak pernah mendukung. Dan saat itu luar biasa pergumulan kami. Ya saya anak kedua, tapi karena cici saya sama emak, jadi saya seperti anak pertama. Kami dulu ke gereja semua. Ya keluar saya cucunya hamba Tuhan, cucunya gembala. Ya lalu kemudian kami semua ke gereja, tapi kami tidak pernah bersatu hati. Masing-masing sibuk untuk melihat memulihkan diri sendiri. Sampai satu ketika kami berdoa bergandengan tangan meminta kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Semua keluarga, saudara-saudara saya melayani Tuhan. Hasilnya apa? Sudah hampir 30 tahun di rumah mama saya ada persekutuan doa. Buat siapa? Orang-orang yang terluka hatinya dan kecewa dengan keluarganya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berkarya untuk menebus dosa kita. Maka dia pun akan berkarya di tengah-tengah keluargamu saat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.